Apa sih yang lo kejar? Yang kejar kan justru afterlife kan. Tapi gue punya controversial take ya. Menurut gue ya, lo gak bisa jadi selfless kalau misalnya lo gak jadi selfish. Wow. Menurut gue ya, kayak gue secara rasional, secara logika gue berasa gimana caranya lu bisa gak punya ego tanpa harus egois dulu. Iya lagi. Kayak gue iya ya? gak dapet gitu, kayak lu harus orang jadi selfless. Ya makanya gue selfish dulu nyet. Gue harus egois dulu untuk gue akhirnya udah cukup signifikan, akhirnya gue bisa jadi selfless kan. Iya. Kalau misalnya dari awal gue selfless kayak konyol gak sih? Gimana caranya ya? Gimana Oh caranya? iya ya? Kayak lu gak bisa nyelamatin diri lu sendiri kan. Lu langsung nyelamatin orang lain, lu juga konyol gitu kan. Lu menyelamatin orang lain kan lu harus nyelamatin diri lu sendiri ya. Benar. Makanya peraturan di pesawat, di maskapai, di kabin ya, awak kabin itu kan lu harus pasang oksigen lu ke lu dulu kan. Iya, harus masukin dulu. Baru ke samping lu gitu ya. Iya. Lah iya ya. Itu agak unik sih. Maksudnya balik lagi ke poinnya lu ya, menurut gue sih emang lu harus punya manfaat di dunia ini. Gak bisa lu yang tadi bahasanya lu kayak takut kaya gitu, aneh menurut gue. Itu lu egois bangke. Justru lu egois, lu pengen terima bahwa hidup lu di sana-sana aja gitu. Iya. Dan egois kuadratnya adalah lu biarin anak-anak lo, bini lo gitu susah itu hidupnya. Lu parah itu. Iya juga ya, lu malah lebih egois kalau kayak begitu ya. Biarin istri lo susah beli skincare gitu ya. Karena lu gak mau mengejar dunia kan. Ya udah sekalian aja, mau nggak kita bikin kampus yang dari kita untuk kita. Jadi maksudnya kita libatin dari awal, mumpung dari kanvas, mereka yang ngasih nama. Tapi kalau misalnya kalau mau berangkat biar nggak terlalu buang-buang waktu, dengan segala hormat ya, bukan berarti alasan lo tuh nggak kuat gitu ya. Gue kasih benang merahnya aja bro, dari dalil yang gue pelajari dari guru-guru gue gitu ya. Pak Abi misalnya kan ngajarin kalau nama itu harus mengandung unsur value plus call to action. Contoh berarti harus ada kata-kata, misalnya kampus nih, anyway bro. Misalnya ada kata-kata universitas, ada kata-kata akademi, ada kata-kata university, sama ya, apalagi ya? Ada kata-kata school, apalagi kalau kampus. Ada kata-kata sekolah tinggi, misalnya kayak begitu-gitu. Nah, abis itu baru kembangin deh. Nah, lu klik aja link di bawah. Padahal belum gue siapin sejujurnya. Abis ini siapin nih, tolong. Aman kan, tinggal diedit, tinggal dimasukin bro. Memang saking naturalnya nih kita nih. Gara-gara kita peduli sama bangsa Indonesia nih ya. Menekan kemiskinan gitu kan, biar lu keluar dari kemiskinan dan seterusnya gitu kan. Umur lu udah berapa gitu kan, hampir 40 tapi mungkin hidup lu gini-gini aja gitu kan. Itu kan jadi bahaya bro. Lu tinggal masuk aja link di bawah. Kasih kolom aja kali Aldan, kayak nama gitu, suggest. Bisa dengan kata-kata gak jauh-jauh dari kata-kata akademi, school, university, misalnya gitulah. Tapi kalau sisanya lu tinggal tambahin aja ya misalnya. Dan mungkin buat lebih konkret, gua nggak tahu buat lu ini kan kita langsung diskusi ya. Menurut gue sih bakal lebih menarik kalau misalkan itu sifatnya itu core skills yang di mata kita di 2030 dibutuhkan. Oke. Karena menurut gue kalau misalkan kita tanda kutip informal tapi terlalu tanda kutip palu gada, kan pasti nggak bagus juga dong. Iya. Mending kayak kita coba bareng-bareng brainstorming, diskusi apa aja sih core skills yang dibutuhin di 5 tahun ke depan. Lu apa versi lu? Paling umum banget tapi orang nggak mau lakuin sales ya. Iya. Itu kan jijik kan buat orang-orang kan. Iya, malu lah di situ, gengsi lah ya kan. Iya, tapi menurut gua orang yang jijik itu karena dia kagak tahu dia tuh jualan apa. Kalau misalnya dia udah tahu bahwa dia itu value-nya apa, pasti nggak mungkin malu jualan. Karena pada umumnya orang-orang yang jijik itu karena dia nggak mikirin sebelahnya, kebayang sih. Jadi terkesan manipulasi. Gua mau jualan nih gelas perusahaan nanti besok pecah. Kalau misalkan orang-orang yang benar-benar punya nalar, punya logika, pasti kan lebih baik kan. Ini gelas, hati-hati ya kak, segala macam. Jualan juga bagus, bukan masalah promo gitu kan. Yang penting dibeli gitu ya. Dan itu ngelebar lagi, maksudnya kayak gini kan, gini kan lu praktisi kan cuy. Lu bisa kasih, kalau misalkan gue ada contohnya gue akademis gitu kan ya. Gue ngomongin Apple gitu kan, mungkin orang berasa terlalu abstrak kan. Kayak, lu tau gak sih Apple itu gak ada salesman, tapi mereka ngomongnya genius. Mereka gak pernah kasih tahu promo. Mereka ada band words, gak boleh ngomong diskon. Tapi mereka katanya, lu punya problem apa? Lu suka foto kayak gimana? Itu kan sebenarnya cara menjual kan. Di guiding gitu segala macam kan. Tapi gue kalau misalkan gue pakai topi akademis, pasti kan mereka berasa, ya itu kan Apple gitu. Kalau misal lu masuk cuy, itu kasih tau gini lu cuy, di UMKM kayak gini. Makanya gue punya kaidah marketing evolution. Exactly. Karena Apple pakai marketing 3.0 anyway kan gitu. Makanya dia gak jualan produknya. Oke. Tapi gue lamar ke lu, kalau misalnya gue sales, kalau menurut lu core skills 2030 apa yang menurut lu gak mungkin hilang? Menarik gak nih? AI lah ya. AI prompting jadi. Prompt engineering ya. Prompt engineering ya, berarti job description ya. Kalau gue salah satu sales, gue iya, kan gue juga sales bro. Kita semua juga sales.
Makanya lu ngatain gue jual ludah. Bodo amat, gak peduli. Gue pengen garis bawah nih barusan ngomong, kita semua sales tuh. Itu menurut gue dia bukan cuma ngomong gue dan Pak Dery ya. Menurut gue ya, dia ngomong tuh kita. Lah ya. Itu menurut gue orang gak miss loh cuy. Lah ya. Hidup kita tuh sales semuanya cuy. Iya kan? Kita yang berkeluarga tahu kita lagi sales sama istri kita kan. Iya bener. Ya kan, kita lagi mencoba jual sesuatu untuk udah lah, lo gak usah pergi, udah di sini